Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Radita Witiva Rahman. Saya berasal dari Universitas Islam Bandung, Prodi Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. NPM saya 100817281. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian akhir saya yang berjudul Makna Relationship bagi Muslimah Bercadar, Studi Fenomenologi Muslimah Bercadar di Universitas Islam Bandung. Yang pertama, kita masuk ke konteks penelitian. Relationship merupakan suatu hubungan yang krusial dalam kehidupan insan dibandingkan dengan makhluk suci lainnya. Makhluk ciptaan Allah memiliki struktur dan fungsi yang sempurna. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin berhubungan dengan orang lain dan dia ingin tahu sekelilingnya dan bahkan ingin tahu apa yang terjadi padanya. Perasaan ingin mengerti inilah memaksa manusia untuk berkomunikasi. Banyak ahli yang percaya bahwa komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan sosial seorang. Pada pergaulan sosial, muslimah yang menggunakan cadar akan menghadapi berbagai kendala komunikasi. Hal ini karena keterbatasan mereka untuk dikenali oleh orang-orang. Salah satunya karena paras mereka yang tertutup. Oleh karena itu, maka pada pergaulan sehari-hari pula, para muslimah bercadar ini akan mengalami hambatan dikarenakan penampilan mereka yang tertutup atau istimewa atau pula lain daripada yang lain. Dari penjelasan ini sangat menarik untuk meneliti bagaimana seseorang muslimah bercadar membangun sebuah hubungan komunikasi dengan orang lain dan bagaimana cara mereka menyesuaikan diri agar dapat diterima baik dengan lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya ada fokus penelitian. Bagaimana proses penyesuaian diri atau adaptasi yang dilakukan oleh muslimah bercadar serta bagaimana cara mereka untuk membangun relationship mereka dengan orang lain di lingkungan Universitas Islam Bandung. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimanakah motif mereka membangun relationship mereka sebagai proses beradaptasi di lingkungan kampus Unisba. Yang kedua, bagaimana pengalaman muslimah bercadar dalam menjalin hubungan sebagai adaptasi di lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, apakah makna menjalin hubungan bagi mahasiswi bercadar Universitas Islam Bandung? Di sini kita langsung membahas tentang kerangka pemikiran. Di sini diawali dengan proses interaksi, pendekatan fenomenologi, serta terdapat teori-teori seperti teori penetrasi sosial, teori self-disclosure, dan human relation sebagai induk ilmunya. Lalu selanjutnya mengenai bagaimana motif muslimah bercadar untuk membangun relationship dirinya dalam lingkungan kampus, masyarakat sekitar maupun keluarga, serta bagaimana pengalaman muslimah bercadar dalam hubungan sebagai adaptasi. Lalu apakah makna relationship bagi mahasiswi bercadar di Universitas Islam Bandung? Setelah itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi fenomenologi teori Alfred Schert. Yang kedua, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma konstruktivis karena metode ini dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial itu yang bersifat relatif. Lalu yang ketiga di sini saya menggunakan teknik pengumpulan datanya memakai observasi, wawancara, dan studi pustaka. Lalu subjek penelitian ini peneliti menentukan narasumber yang akan diwawancarai untuk sebagai subjek penelitian berdasarkan beberapa kategori yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu di sini langsung kepada pembahasan. Yang pertama, bagaimanakah motif mereka membangun relationship sebagai proses beradaptasi di lingkungan kampus Unisba. Yang pertama di sini terdapat kategorisasi. Yang pertama itu motif Islam atau bersilaturahmi. Motif ini berdasarkan dengan apa yang narasumber rasakan, di mana Rania mengutarakan bahwa membangun sebuah hubungan itu sangat penting. Karena menurutnya menjalin hubungan dengan manusia adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, motif kebutuhan. Di sini narasumber saya bernama Kaifa merasa bahwa membangun sebuah hubungan dengan sesama itu sangat penting meskipun penampilannya berbeda dengan orang lain dan sekitarnya. Bukan hanya untuk muslimah bercadar saja yang harus saling menjalin hubungan dengan sesama, namun bagi yang tidak bercadar pun tentunya sangat penting karena manusia adalah makhluk sosialis dan bukan individualis. Lalu yang kedua, bagaimanakah pengalaman muslimah bercadar dalam menjalin hubungan sebagai adaptasi di lingkungan sekitarnya?
Yang pertama itu terdapat berbagai pengalaman yang dirasakan narasumber ketika sebelum dan sesudah menerapkan penampilan memakai cadar ini. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang memandang mereka dengan sebelah mata, namun seiring berjalannya waktu dan era yang sudah berubah, tidak sedikit pula masyarakat yang sudah mulai untuk membuka dirinya untuk mengenal wanita bercadar lebih dekat. Yang ketiga, apakah makna menjalin hubungan bagi mahasiswa bercadar Universitas Islam Bandung? Di sini dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu sebagai bentuk kebutuhan atau relationship for importance, dan yang kedua sebagai bentuk bersosialisasi atau relations for socialize. Lalu kita dapat sampai kesimpulan, yaitu kesimpulannya tidak semua wanita bercadar itu hidup secara tertutup dan tidak mau bergaul dengan lingkungannya. Mereka juga selalu menjaga relations dengan cara yang baik agar selalu terciptanya hubungan yang baik pula. Dan perempuan bercadar juga selalu mencoba menerima keadaan mereka yang dianggap sebagai masyarakat yang berbeda. Namun mereka selalu mencoba melawan pandangan masyarakat itu dengan melakukan hal-hal yang positif, sehingga mereka berharap masyarakat akan menilai mereka positif. Mereka juga selalu menjalin komunikasi sebagaimana menjalin komunikasinya dengan orang lain. Lalu di sini kita masuk ke saran. Yang pertama itu diharapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang tidak menggunakan nikab untuk senantiasa memberikan ruang seluas-luasnya serta harus selalu mempunyai sikap terbuka atau welcome kepada siapapun mahasiswi yang menggunakan cadar. Lalu kita juga harus bersikap toleransi serta menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat bullying serta diskriminasi. Lalu yang terakhir adalah wanita bercadar dan orang-orang yang berada di lingkungan sosialnya juga harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan orang lain, dan teori self-disclosure merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi agar mereka tidak dianggap sebagai kelompok eksklusif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.